Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Saja Safaira dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Untuk menyelesaikan penilaian sumatif akhir tahun pelajaran Pada tahun 1942, pasukan Jepang berhasil menduduki Indonesia, menggantikan kekuasaan Belanda yang telah bercokol selama lebih dari 3 abad. Kedatangan Jepang awalnya disambut dengan harapan oleh sebagian rakyat Indonesia karena Jepang mengklaim datang sebagai saudara tua dari Asia yang ingin membebaskan bangsa-bangsa dari penjajahan Barat. Namun, harapan itu segera sirna karena pendudukan Jepang justru membawa penderitaan baru bagi rakyat Indonesia. Dampak pertama yang sangat terasa adalah bidang ekonomi. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang di mana seluruh sumber daya dikerahkan untuk kepentingan militernya. Rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kapas dan jarak, sementara bahan makanan pokok menjadi langka. Inflasi tinggi, kelaparan melanda berbagai daerah, dan banyak rakyat hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Di bidang sosial, Jepang memperkenalkan kerja paksa atau romusa. Jutaan rakyat Indonesia, sebagian besar adalah petani dan buruh, dipaksa bekerja membangun infrastruktur militer seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Banyak dari mereka yang dikirim keluar pulau, bahkan ke luar negeri, dan tidak pernah kembali. Kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pada masa itu. Namun, pendudukan Jepang juga membawa dampak di bidang politik dan nasionalisme. Jepang membubarkan partai-partai politik, tetapi mereka memberi ruang terbatas bagi tokoh-tokoh nasional untuk bergerak dalam organisasi bentukan Jepang seperti Putra dan Jawa Hokukai. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan kesempatan ini untuk membina semangat kebangsaan di tengah penderitaan rakyat. Jepang juga melatih pemuda dalam organisasi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air, yang kelak akan menjadi embrio TNI setelah kemerdekaan. Dengan pendidikan dan budaya, Jepang mengganti bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ini mempercepat proses nasionalisasi bahasa dan memperkuat identitas kebangsaan. Namun, sistem pendidikan mengalami penurunan karena keterbatasan sumber daya dan propaganda militer yang kuat. Secara keseluruhan, meskipun pendudukan Jepang hanya berlangsung selama 3,5 tahun, dampaknya sangat besar dan meninggalkan jejak dalam sejarah Indonesia. Penderitaan rakyat selama masa ini justru menyatukan semangat untuk merdeka, dan pada akhirnya momentum kekalahan Jepang pada tahun 1945 menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.